Video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Serta kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video. Apakah kamu suka membaca cerpen atau cerita pendek? Nah, kita akan belajar melalui sebuah cerpen dengan judul Tanggung Jawab oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari, Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu, Kak Nina sering terlambat dan tiba di sekolah karenanya. Tetapi, anehnya Kak Nina tidak pernah ketinggalan pelajaran. Kak Nina selalu di rumah mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini ya saya, selagi kakakmu sakit deh, ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan bu, harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah mandi tadi, Bu. Mulanya tidak terasa apa-apa. Mungkin sebentar lagi juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang dilakukan Pak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbang pun belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan.
Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikatai teman-temannya seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu apakah kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan hampir ke rumah Tina atau Nino? Lebih baik ke rumah Yuva saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktuku menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yuva, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yuva masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yoga sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yuva sedang mengepel lantai. Papa Yuva sedang mencuci mobil. Biichi sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jenggah menunggu di teras. Tunggu sebentar, deh. Yuva cuma mengejak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi, dia pasti kembali. Dia juga siap akan berangkat, kata Papa Yuva mencoba menenangkan kegundahan Ade yang sedang menunggu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yuva ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yuva menunjuk pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Biichi mengantar secangkir teh manis dan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade, Biichi menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Biichi. Lalu kepada Papa Yuva, dia permitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om, saya baru mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Nino, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yuva keheranan. Demikian pula Biichi. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju sekolah. Hatinya gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi. Baru beberapa saja anak yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memuaskan perhatian pada pelajaran. Berapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ia ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening atau kendaraan yang menabraknya. Hap, kok sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya. Nanti betapa parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan tengah berlari agar secepat mungkin bisa di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keherangan melihat sikapnya.
langsung menuju kamar Kak Nina, dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. "Ada apa, Ade? Kenapa kau tiba-tiba begini?" tanya Kak Nina. "Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengatakan kue-kue itu." Ade langsung menangis. Suaranya tidak jelas terdengar. "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting, kau sudah menyadari kesalahanmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tidak apa-apa. Kakak maafkanmu, De." Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing ke keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Kamu sudah mendengarkan cerpen tentang tanggung jawab Ade. Nah, sekarang kita akan mencari informasi dari cerpen melalui pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan pertama, siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Ya, tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade adalah Ade. Pertanyaan yang kedua, berapa anggota keluarga Ade? Anggota keluarga Ade berjumlah 5, yaitu Ade, Kak Nina, ibu, ayah, dan adiknya. Nomor 3, siapa yang mengantarkan kue setiap pagi ke warung-warung? Jawabnya, yang mengantar kue ke warung-warung adalah Kak Nina. Nomor 4, apa yang terjadi pada Kak Nina? Yang terjadi pada Kak Nina adalah Kak Nina sedang sakit. Nomor 5, bagaimana Ade menolak permintaan ibu itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Dengan cara berbohong dan berpura-pura bahwa ada ulangan. Nomor 6, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Jawabnya, Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Nomor 7, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah di rumah Yova. Nomor 8, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade merasa gundah karena khawatir dengan keadaan Kak Nina. Nomor 9, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Jawabnya, yang dilakukan Ade setiba di rumah yaitu langsung menuju kamar Kak Nina untuk melihat keadaan Kak Nina. Dan yang terakhir, 10, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Yang dikatakan Kak Nina kepada Ade, sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa, kakak memaafkanmu, De. Kamu sudah mendengarkan cerpen tentang tanggung jawab Ade. Ibu Ade mempunyai usaha makanan. Dari usaha makanan tersebut, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi pembelajaran bagi keluarga Ade
Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi akan mengganggu kegiatan ekonomi yang lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu produksi? Coba lihat gambar di samping. Gambar ini menceritakan tentang pengrajin gerabah. Seorang pengrajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang pengrajin telah melakukan kegiatan tersebut. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian, kegiatan ekonomi distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Dan
Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat, yakni ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan yarang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Jadi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.